gara-gara sama lo, pakai bilang Rahim hilang gara-gara oknum pejebong. Rahim lo hilang karena ulah lo sendiri, tau nggak? Teruntuk Bapak Bupati yang terhormat, Pak jangan mau Pak dipersama dia, saya mah udah tahu ya, dia butuh duit itu buat naik kering Pak ya. Dia mah emang udah ratu aborsi yang dari zaman dulu, makanya rahimnya diangkat. Kok bisa tersusah abortus? Pasti tidak mungkin tidak diberitahukan. Nah, abortus yang terlalu sering risiko terhadap rahimnya. Apakah betul dokternya tidak memberitahukan? Lagi-lagi nama Ayu Aulia kembali bikin jagat media sosial geger. Aktris sensasional yang juga dikenal sebagai mantan model majalah Dewasa itu mendadak menjadi pusat perhatian usai membongkar kisah hubungan gelapnya dengan seorang kepala daerah berinisial R. Pengakuan mengejutkan tersebut sontak memancing rasa penasaran publik dan memicu spekulasi liar di berbagai platform media sosial. Tak butuh waktu lama, warganet langsung ramai mengait-ngaitkan sosok Bupati R dengan sejumlah nama kepala daerah yang memiliki inisial serupa. Berbagai teori pun bermunculan, mulai dari dugaan identitas hingga cerita-cerita lama yang kembali diungkit. Situasi ini membuat isu tersebut makin panas diperbincangkan dan terus jadi konsumsi publik. Bukan cuma sekadar pengakuan, Ayu juga mengklaim dirinya masih menyimpan berbagai bukti kedekatan dengan sosok tersebut. Akan kujawab siapakah R ini, biar kalian tidak berspekulasi ke sana kemari. Aku akan buat terang benderang dengan segala bukti lengkap dan cerita lengkap yang ada. Silakan disimak setelah ini. Dia bukan bupati deh, tapi wali kota ternyata dulu. Tulis Ayu Aulia. Pengakuan mengejutkan dari Ayu Aulia, rupanya bukan tanpa alasan. Di balik keberaniannya membongkar hubungan terlarang tersebut, Ayu ternyata tengah berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Ia mengaku harus menerima kenyataan pahit kehilangan rahimnya, yang disebut-sebut berkaitan dengan kisah hubungan gelap yang selama ini ia simpan rapat. Pernyataan itu langsung membuat publik terkejut sekaligus penasaran. Pasalnya, Ayu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kronologi kejadian tersebut bisa terjadi. Semua yang terjadi pada hidupku, yang aku ceritakan adalah perjalanan hidupku yang panjang, termasuk keputusan-keputusan masa lalu yang aku selali dan dampaknya terhadap kesehatanku sampai hari ini. Sampai akhirnya tumor terus ada di rahimku. Berkali-kali aku operasi, dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, lalu menyebar, dan harus aku relakan rahim ini, ujar Ayu Aulia. Tak pelak, curhatan Ayu Aulia itu langsung memantik pro dan kontra di media sosial. Sebagian warganet menunjukkan simpati dan dukungan atas kondisi yang dialami Ayu, terlebih setelah pengakuannya soal kehilangan rahim yang membuat banyak orang ikut merasa iba. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang mempertanyakan keberanian Ayu membongkar kisah pribadi tersebut ke publik. Bahkan ada yang menilai langkahnya justru membuka polemik baru yang semakin liar berkembang. Ramainya polemik itu bahkan ikut menarik perhatian praktisi hukum ternama Deolipa Yumara. Deolipa pun turut menyoroti persoalan yang tengah viral tersebut. Lantas, sudah tepatkah keputusan Ayu Aulia membagikan kisahnya kepada publik? Benarkah kejadian yang dialami Ayu berpotensi hukum dan dapat menjerat bupati berinisial R tersebut? Tapi kalau dia benar cerita ada aborsi, dia di mana kan? Kan satu suara bukan suara juga gitu. Satu saksi bukan saksi kan? Tapi boleh tuh polisi menyelidik itu lewat laporan pendapatan tuh, karena sudah viral, daripada menimbulkan kegaduhan masyarakat. Akhirnya si pihak penyidik kemudian bikin laporan tipe A tuh untuk memeriksa si Ayu Aulia, benar nggak dia aborsi, apakah baru-baru ini kan, itu kan termasuk pembunuhan juga tuh. Aborsi ilegal kan, praktek-praktek yang dilarang secara kesehatan kan, undang-undang kesehatan juga mengatur itu kan. Jadi bisa dilaporkan atau bisa pihak penyelidik polisi kemudian memproses tuh si Ayu Aulia kan, sama pasangannya juga. Tapi kalau kemudian ternyata Ayu Aulia bilang ya saya cuma bohong-bohongan aja, cuma ini aja, ya berarti dia kan melakukan berita hoax kan. Jadi nanti kelihatan bisa. Makanya ketika ada pengakuan aborsi,
harus benar-benar terbukti apakah terjadi aborsi apa tidak. Begitu, aborsi terjadi apa tidak, di mana lokasinya, terus bukti lainnya apa, begitu. Ada nggak catatan-catatan medis yang ilegal yang menyatakan sudah terjadi aborsi. Tak hanya menyoroti sosok R yang disebut-sebut terlibat dalam kisah ini, Deolipa Yumara juga memberi peringatan bahwa Ayu Aulia bukan tidak mungkin ikut terseret dalam persoalan hukum apabila nantinya terbukti melakukan tindakan pengguguran secara sengaja. Menurut Deolipa, apabila ada unsur pelanggaran hukum yang benar-benar terbukti, baik Ayu maupun sosok R bisa menghadapi konsekuensi yang tidak main-main. Bahkan ancaman hukumannya disebut dapat mencapai 15 sampai 20 tahun penjara. Nah, ya pembunuhan dengan sengaja kan. Ya, tapi Bisa dong pembunuhan berencana juga nggak, Bang? iya, termasuk juga. Karena dalam hukum kadang-kadang janin itu kan dianggap sebagai manusia. Gitu. Dalam hukum ya. Tapi ada undang-undang khususnya, undang-undang kesehatan kan. Ada juga diatur. Tapi rata-rata ancaman pembunuhan biasa itu 15 tahun sampai 20 tahun penjara bisa. Ada aborsi legal, ada aborsi yang ilegal. Aborsi legal itu atas praktek izin dokter rumah sakit yang menentukan karena ada sesuatu penyakit yang berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi janin maupun bagi orang ibunya, makanya atas persetujuan dokter secara resmi itu dilegalkan terjadi aborsi karena memang tujuannya untuk keselamatan ibunya terutama dilakukan aborsi ya. Misalnya kayak penyakit yang dari kucing itu Ya. apa namanya tuh toksoplasma tokso ya. Ya. Dan kadang-kadang kan pasti keguguran juga Janinnya atau kemakan. janinnya nggak jadi kan gitu, akhirnya kan digugurkan. Itu adalah aborsi yang kemudian atas persetujuan dokter yang praktik secara dokter ginekologi gitu, jadi itu legal. Nah, ada aborsi yang tidak legal yang tidak atas dasar kesehatan tapi atas dasar karena takut punya anak atau takut sanksi sosial atau takut kemudian jadi ribut nih karena punya anak luar kawinan begitu. Seringkali kemudian dilakukan secara ilegal, kadang ke dukun, kadang ke dokter yang tanpa izin kan gitu kan, atau bidan-bidan yang tanpa izin juga, yang enggak resmi, itu ilegal kan, dan itu dianggap sebagai suatu kasus pembunuhan begitu. Jadi aborsi siapa yang melakukan, siapa yang merencanakan, siapa yang kemudian memberi ide, kena terlibat semua. Jadi ya kalau dokternya tanpa izin dokter, bidan tanpa izin bidan, dukun, terus si ibunya, baru siapa yang nyuruh, misalnya pasangannya. Nah itu kalau memang ada fakta-fakta pasangannya memerintahkannya, masuklah unsurnya sebagai pelaku aborsi. Dan aborsi yang khusus ini adalah kasus pembunuhan. Polemik yang tengah menyeret nama Ayu Aulia rupanya juga tak luput dari perhatian. Lisa Mariana, sosok yang sebelumnya sempat berseteru dengan Ayu dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mendengar kabar skandal terbaru ini, Lisa Mariana justru terlihat ikut angkat suara dan memberi reaksi yang langsung mencuri perhatian publik. Alih-alih menunjukkan simpati, Lisa tampak seolah puas melihat Ayu kini berada di tengah pusaran kontroversi. Banyak warganet menilai reaksi tersebut seperti menjadi pelampiasan dari konflik lama yang sempat memanas di antara keduanya. Apalagi hubungan Lisa dan Ayu memang sudah lama disebut tidak harmonis, sejak perseteruan mereka ramai dibahas di media sosial beberapa waktu lalu. Tak berhenti sampai di situ, wanita yang kini berusia 26 tahun tersebut juga terus melontarkan sindiran-sindiran tajam yang diduga kuat mengarah kepada Ayu Aulia. Kata gue mau udahin deh drama lo, pakai bilang Rahim hilang gara-gara oknum pejebong. Rahim lo hilang karena ulah lo sendiri, tau nggak? Suka gugur aborsiong kandungan di rumah sakit dari Kelapa Gading. Lo pikir gue nggak tahu, ya? Dan lo juga pernah paksa gue, pernah mau jebak gue untuk aborsiong anak gue juga. Itu karma, nggak inget lo minta maaf sama gue.
Maaf ya dek, kakak dulu jahat sama adek, ya maaf. Sekarang rahim kakak udah diangkat. Kamu sama anak kamu tinggal sama kakak aja ya, emang anak gue boneka. Ya, udah kata gue sudahi ya. Ya, jangan sampai gue bongkar semua, gue empet ya. Dengerin gue Ayu Aulia ya. Dulu gue terpuruk, lu fitnah gue di media dimanapun ya. Sekarang giliran gue. Tapi gue pastikan apa yang keluar dari mulut gue, keluar dari bacot gue, ini tuh beneran ya semuanya ya. Fakta, info A1. Nggak ada tuh mengada-ngada ular. Makanya dari dulu mulut gue tuh konsisten. Boleh dicari jejak digital ya Neng ya. Teruntuk Bapak Bupati yang terhormat, Pak jangan mau Pak dipersama dia. Saya mah udah tahu ya. Dia butuh duit itu buat naik kering, Pak. Ya, dia mah emang udah ratu aborsi yang dari zaman dulu, makanya rahimnya diangkat, Pak. Begitu, ya Pak. Gitu. Saya tahu jejak digitalnya, saya tahu persis. Terlepas dari segala pro dan kontra yang terus bergulir, langkah yang diambil Ayu Aulia jelas bukan perkara sepele. Isu yang ia bongkar sendiri kini berkembang menjadi polemik besar yang menyeret banyak perhatian publik, bahkan mulai dikaitkan dengan persoalan hukum hingga kehidupan pribadinya di masa lalu. Sebagai seorang perempuan, tekanan yang harus dihadapi Ayu tentu tidak mudah. Di tengah derasnya komentar dan spekulasi dari media sosial, kondisi psikisnya disebut ikut terganggu. Apalagi belakangan ini nama Ayu memang kerap dicap sebagai selebgram penuh kontroversi, sehingga apapun yang ia lakukan selalu memancing reaksi beragam dari publik. Lantas seperti apa kondisi psikis Ayu Aulia menurut psikolog saat mengungkap kisah miris akibat cinta terlarangnya itu? Pengangkatan rahim itu kan tinggal bagaimana moralnya. Apakah secara dia lihat dari segi agama, dia lihat dari segi etika, dia lihat dari segi bahwa anak itu bernyawa, kemudian akhirnya diabortiskan. Jadi tinggal melihat dari segi apa. Tapi bahwa berkali-kali terjadi abortus, itu artinya sudah tidak peduli. Sama seperti kalau kita ekstrim ya, kan terjadi hal yang biasa. Bahwa dia akhirnya main dengan siapapun, dia expose, hal yang biasa. Jadi melihat dengan norma yang berbeda, melihat dari etika yang berbeda, bukan ya etika yang sifatnya tidak masalah, diterima sebagai suatu hal yang normal, pelanggaran yang sifatnya wajar saja. Kalau misalnya tidak ada faktor komersial, suaminya atau bukan suaminya, selingkuhannya tidak mau bertanggung jawab, bagi dia kan juga cenderung melepas, tinggal minta uang. Tapi kalau misalnya terus saja memaksakan, artinya apa? Apakah bukan masalah finansial? Apakah dia juga berselingkuh dengan pejabat itu demi untuk uang, demi untuk nantinya punya anak sehingga mendapatkan penghasilan tetap? Kalau memang dianggapnya itu hal yang biasa, maka tidak ada rasa malunya. Dan sekarang kan sudah situasi sekarang tidak seperti situasi dulu, di mana ada suatu normanya umum berjalan dan kebanyakan orang menerima itu sebagai baik atau buruk. Kalau sekarang kan tidak. Jadi kita ternyata juga pada saat ini belum kembali ke norma yang seharusnya, belum kembali ke bagaimana adat dulu dihidupkan, tapi tambah menjauh, tambah memikirkan ke arah ya kesenangan sesaat, tidak ada rasa malu, asal senang saja. Itu kita ragukan karena buktinya kok bisa terus-terusan abortus, pasti tidak mungkin tidak diberitahukan bahwa abortus yang terlalu sering risiko terhadap rahimnya. Kemungkinan yang besar adalah dia hanya berpura-pura menyesal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.